dibuka aja. Selamat siang semuanya. Selamat datang tim Vivo. Ada Mbak Ira, Mas Laude, sama Mbak Dea. Selamat datang juga Mbak Ika dari Aji dan teman-teman Forward. Terima kasih atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai kali ya, Pak Laude ya. Sekalian untuk nanti semacam ini ya, seremonial untuk penyerahan donasi. Mungkin sebelumnya dari Ketua Forward Pak Danang Radian, mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan. Monggo, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Terima kasih. Ini Forward terus mendapatkan ini ya dukungan dari teman-teman. Ya sebenarnya ini Forward juga Aji kita punya niat yang baik karena kita berusaha untuk selalu mencari cara gimana ya kita bisa bantu teman-teman gimana caranya gitu supaya teman-teman ini bisa melalui pandemi ini dengan baik gitu. Jadi alhamdulillah selalu ada support karena kita niatnya baik. Ya alhamdulillah juga ada support juga dari Vivo gitu dan Aji juga sebagai partner kita untuk bekerja sama. Mungkin dari saya itu aja. Saya kembalikan lagi ke Mas Udin. Monggo Mas. Terima kasih Pak Danang. Mungkin sekarang ke tim Vivo mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan. Monggo, silakan, Bos Laude. Halo, siang Mas Udin. Siang. Kedengaran suaranya? Kedengeran. Ya, thank you Mas Danang tadi sambutannya. Sebenarnya dari kita sendiri juga senang banget bisa support Forward dan Aji juga dalam program ini karena kita kemarin kan pas perkenalan juga tahu mengenai apa yang sebenarnya diagendakan dari acara ini. Walaupun mungkin secara proses mungkin agak butuh waktu lama ya kemarin ya, prosesnya agak panjang dan akhirnya di bulan ini kita udah bisa mengimplementasikan apa yang udah jadi niat baik di awal gitu. Sebenarnya satu hal yang pengen juga kita tahu dari acara kita hari ini nih, dari meeting kita hari ini adalah kita pengen tahu sebenarnya gambaran sedikit bagaimana program ini bisa ngebantu teman-teman jurnalis dan keluarga dekat mereka untuk menghadapi pandemi gitu. Karena kita tahu pasti program ini bakal berjalan bukan cuma dalam seminggu, 2 minggu, tapi secara kontinu juga bisa nge-support rekan-rekan media dan keluarga sepanjang proses kita menghadapi pandemi. Gitu. Dan sekali lagi, makasih banget buat tim Forward juga yang sejak awal udah cukup proaktif untuk approach Vivo juga mengenai program ini dan kita harapannya ini bisa ngebantu banget ke semua pihak yang berada di bawah dukungan Forward dan juga Aji. Dari aku itu sih, Ira mungkin ada mau tambahin? Mbak Ira mungkin ada yang mau ditambahin Mbak Ira? Kalau dari aku cuma mau ucapin terima kasih aja kepada tim Forward dan IG atas terselenggaranya kegiatan ini yang mana jadi tim Vivo bisa untuk ikut sama-sama support dan mendukung satu sama lain seperti itu. Oke, mungkin dari Bu Ika dari Aji ada yang bisa disampaikan terkait kerjasama ini. Monggo, silakan. Terima kasih Mas Hairudin. Selamat siang dan salam kenal ya Pak Laude, kemudian Bu Ida dari kawan-kawan Vivo. Kami sangat mengapresiasi dan bahagia begitu ya tentunya dengan kolaborasi ini dan mendapatkan dukungan dari Vivo.
Nah, tentunya ini sangat berarti bagi kawan-kawan jurnalis ya, baik itu yang di forward, baik juga yang ada di AJI. Nah, sejak awal memang AJI yang ingin mengajak kawan-kawan forward supaya bisa membantu AJI gitu awalnya sejak Agustus ya, kalau tidak salah meminta bantuan kawan-kawan forward supaya bisa kolaborasi dengan AJI. Karena di saat kita menghadapi puncak gelombang kedua, itu awalnya banyak sekali kawan-kawan jurnalis, terutama anggota AJI yang terinfeksi gitu ya, terutama juga keluarganya. AJI sendiri memang kebetulan punya anggota yang cukup banyak, kami ada 1.800 lebih anggota, dan itu tersebar di 40 kota, jadi mulai Papua sampai Aceh, itu kami ada gitu ya, cabang-cabang. Kami menyebutnya AJI Kota. Dan di bulan Juli sampai Agustus itu ada 100 lebih gitu anggota kami yang terinfeksi COVID. Jadi suasananya memang begitu hektik begitu ya. Di saat juga kawan-kawan jurnalis itu banyak yang terdampak secara ekonomi ya di tengah pandemi ini. Karena bisnis media itu banyak yang kolaps sebagian besar. Termasuk yang basisnya juga di Jakarta, banyak yang kolaps, kemudian mereka banyak yang di PHK, kemudian yang gajinya dipotong, atau dirumahkan gitu tanpa dukungan gaji pokok begitu. Jadi situasinya memang double gitu. Jadi ketika kawan-kawan kemudian terinfeksi COVID, kemudian khususnya bagi mereka yang menerima dampak secara ekonomi tadi dari perusahaan medianya, itu menjadi double gitu ya beban mereka sehari-hari. Mereka tidak lagi bisa dapat penghasilan gitu karena harus 2 minggu paling minimal untuk isolasi. Termasuk juga kalau ada anggotanya yang kena, teman-teman jurnalis pasti harus full gitu ya untuk mengurus keluarga dan sebagainya. Jadi ini yang kemudian membuat AJI mengajak kawan-kawan forward untuk bisa berkolaborasi, dan kami senang sekali kawan-kawan forward juga cukup terbuka untuk kolaborasi ini, dan akhirnya sampailah gitu ya pada kawan-kawan di Vivo gitu. Nah, saat ini memang kita di sisi lain sangat bersyukur karena di Indonesia pandemi sudah mulai secara jumlah juga sudah mulai turun, tapi kami juga khawatir seperti banyak yang disampaikan oleh epidemiolog ya, di Indonesia kalau Indonesia akan menghadapi gelombang ketiga gitu, jumlah COVID akan diperkirakan naik kalau tidak ada langkah-langkah antisipatif juga dari pemerintah dan masyarakat. Nah, prediksinya sekitar Desember sampai Februari gitu ya. Di sisi lain memang kita semua tentu berharap bahwa gelombang ketiga ini tidak terjadi gitu di Indonesia, tapi kita semua juga perlu memiliki mitigasi dan juga kesiapan gitu ya, jika benar nantinya Indonesia harus menghadapi gelombang ketiga. Karena ketika ini benar nanti maka kawan-kawan jurnalis yang akan memiliki resiko pertama untuk terpapar ya, karena kerja-kerja kawan-kawan juga banyak yang masih di lapangan, harus bertemu banyak orang, harus mendatangi tempat-tempat yang memiliki resiko tinggi untuk tertular. Gitu. Nah, oleh karena itu dukungan dari Vivo ini sangat berharga begitu ya bagi forward dan juga AJI untuk menghadapi saat ini maupun ke depannya gitu ya. Dan tadi Mas Laude juga sempat menyinggung soal bagaimana mekanisme dan sebagainya. Nah, mekanismenya ini sejak awal September kami sebenarnya sudah melaunching semacam publikasi gitu ya bersama, baik itu yang diunggah di media sosialnya Forward dan juga AJI. Kami menyertakan ada link formulir di sana yang bisa diakses oleh kawan-kawan jurnalis maupun anggotanya yang terinfeksi COVID-19. Jadi teman-teman siapapun kami terbuka ya untuk kawan-kawan yang sedang membutuhkan bantuan, silakan untuk mengakses link itu. Kemudian di sana akan ada beberapa pertanyaan yang diminta kawan-kawan untuk menjawab atau menginput beberapa dokumen
misalnya asal medianya, kemudian apakah ada dukungan dari perusahaan medianya atau tidak, kemudian bantuan yang diajukan apakah untuk diri sendiri atau untuk keluarganya, itu kami minta isi, dan dokumen yang kami minta lampirkan hanya ini ya, bukti tes gitu ya, yang menunjukkan benar gitu bahwa jurnalis yang bersangkutan atau keluarganya terinfeksi COVID-19. Nah, setelah nanti dari form itu di-input, kami yang dari AJI dan juga Forward akan melakukan verifikasi gitu ya. Verifikasi terhadap pengaju tersebut, apabila itu memang dia menyertakan rekomendasi misalnya dari Forward, nanti kami akan mengkontak kawan-kawan Forward untuk melakukan verifikasi. Benar nggak yang bersangkutan ini memang mengajukan bantuan gitu ya, apakah memang benar membutuhkan bantuan ini dan sebagainya. Begitu juga ketika dia menyebut rekomendasi atau sebagai anggota AJI, nanti kawan-kawan AJI yang akan melakukan verifikasi. Jadi ada double ini ya, memang checking gitu supaya memastikan bahwa bantuan ini bisa tepat pada kawan-kawan yang membutuhkan. Nah, setelah hasil verifikasi itu sudah oke, sudah selesai dan kami nyatakan komplit, nanti itu proses pencairannya akan dilakukan oleh AJI melalui rekening AJI langsung ke rekening jurnalis yang mengajukan tersebut gitu ya. Jadi tidak melalui rekening mitra dan sebagainya, tapi langsung ke rekening teman-teman yang mengajukan. Nah, untuk proses pencairan tidak lama, maksimal seminggu ya, itu udah proses yang paling lama. Biasanya teman-teman hanya butuh 3-4 hari, proses itu semua sudah cair. Kami memastikan bahwa prosesnya memang harus cepat, karena memang di kondisi krisis saat ini, kecepatan itu penting ya, supaya teman-teman bisa menggunakan dana ini untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, setelah proses ini, kami setiap 1 bulan begitu akan ini ya, memberikan laporan begitu ke mitra atau kepada kawan-kawan yang sudah menjadi donatur dari program ini. Nah, nanti dari situ kawan-kawan akan bisa melihat update ya, progresnya, kira-kira dana ini sudah terserap berapa dan kemudian disalurkan kemana saja. Itu salah satu mekanisme supaya teman-teman dari mitra mengetahui bagaimana manfaat dari program ini dan sebagainya. Tapi nanti misalnya kita sampai Desember atau Januari ternyata gelombang ketiga itu tidak terjadi gitu ya. Semoga ya kawan-kawan biar kondisi teman-teman selalu sehat dan keluarganya. Nanti kita akan coba berkoordinasi lagi dengan teman-teman mitra, apakah nantinya kami bisa gitu ya, bantuan ini disalurkan dalam bentuk yang lain gitu ya, Pak Laude. Misalnya dalam bentuk konseling untuk kesehatan mental gitu ya, karena ini isunya selama pandemi juga cukup penting ya. Kami melihat ada banyak kawan-kawan jurnalis yang dia mengalami ini ya, kondisi burnout misalnya, atau kondisinya memang mudah stres dan sebagainya, tapi mereka tidak punya akses untuk layanan konseling semacam ini. Nah, mungkin nanti kita akan bisa salurkan dalam bentuk yang seperti ini gitu ya, atau nanti usulan yang lain apabila nanti memang gelombang ketiga ini benar-benar bisa kita lewati dan tidak ada kawan-kawan jurnalis yang mengakses bantuan ini karena memang tidak ada yang terinfeksi gitu ya. Tapi ini nanti akan kita koordinasikan kembali. Tapi sejauh ini bantuan ini masih terus kami buka begitu ya, sampai nanti sekitar bulan Januari. Begitu. Ya, saya rasa begitu penjelasannya, Pak Laude, kawan-kawan Forward dan Mbak Ira. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, silakan kita bisa berdiskusi. Terima kasih semuanya. Siap. Thank you, Mbak Ika. Cukup jelas sih, detail banget tadi mekanismenya juga. Dan memang setuju banget sama Mbak Ika ya, maksudnya kita ngelihat nanti ke depan kayak gimana kondisinya, dan semoga berbagai bentuk yang bisa kita lakukan nanti
tetap bisa support teman-teman media dan keluarga juga sih. Ya, betul Mas Laude. Oke, mungkin dari Pak Danang ada yang mau ditambahkan? Atau dari teman-teman yang lain? Kalau dari aku aman, Mas Udin. Lanjut aja. Oke, mungkin untuk seremonial penyerahan donasi kali ya, Pak Laude, simbolis aja, diserahkan ke tim forward dan gimana Aji. nih, Mas? Dikasih lihat itu aja untuk yang key card-nya itu. Nanti kita capture, ya Mas Bambang? Sebentar aku ambil. Ya, oke. Mungkin dari Bu Ika, ada yang mau ditambahin lagi? Mudah-mudahan sih nggak ada gelombang ketiga ya, Bu Ika ya. Itu dia yang kami khawatirkan ya. Harapannya begitu, tapi kita tetap harus ini ya, menyiapkan segala sesuatunya begitu apabila nanti ini benar-benar terjadi gitu ya. Karena hal-hal kayak gini kadang tidak bisa kita intervensi ya. Ini sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah, dengan kondisi yang di masyarakat. Meskipun saya yakin teman-teman media sudah banyak sekali menulis soal peringatan adanya gelombang ketiga ini gitu Mas Saidudin. Iya, ngeri juga soalnya kalau kejadian gitu kan. Iya, karena Singapura udah angkanya juga melonjak lagi, Cina melonjak lagi gitu ya. Karena varian baru lagi ya Mbak ya? Iya, betul Mbak. Nah itu yang varian-varian baru ini yang libur. Ngeri nih. Iya, apalagi ada libur ini ya, Natal sama Tahun Baru ya, jadi mobilitas warga juga tinggi biasanya. Dari tim Vivo bakalan ini libur panjang juga nggak nih Pak Laude? Ya Mas. Dari tim Vivo akhir tahun bakal libur panjang nggak nih? Kalau dari kita sih kayaknya enggak sih Mas. Ini mungkin bakal trial mulai ada partial WFH, WFO juga dilihat di November-Desember. Dan sampai sekarang kita masih full WFH sih. Sejak mulai gelombang kedua sampai sekarang ini kita full WFH. Semua divisi termasuk dari ini masih udah mulai banyak yang ke lapangan nggak Mas, acara offline gitu? Beberapa sih udah ada yang coba offline sih, beberapa cuma memang masih porsinya masih banyak online sih. Iya betul. Di Aji juga beberapa kami sedang mencoba offline tapi masih hybrid ya, online juga karena memang kelebihan online ini kita lebih efisien sebenarnya ya dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan itu tadi karena anggota AJI itu ada di 40 kota begitu, jadi kami merasakan online ini sangat membantu sekali gitu ya, dari yang sebelumnya butuh budget yang besar karena acaranya harus offline, sekarang sudah online lebih murah gitu. Nah, Mbak Ira kayaknya udah siap nih. Oke, mungkin bentuknya seperti apa, Mas? Bebas aja sih. Untuk ini aja, untuk seremonial aja nanti buat di-capture sama tim kita. Ya, Pak Danang. Open cam berarti ya? Pak Danang bisa open cam? Oke, Pak Danang udah kelihatan. Lama banget nggak lihat teman-teman yang lain. Pak Danang kucil banget, Pak Danang. Itulah keindahan WFH. Orang nggak pernah tahu gitu. Bener-bener Pak Albert, bener. Udah difoto belum Mas Udin?
Udah siap. Mas Bambang bisa di capture untuk ininya. Aman. Oke. Secara simbolis untuk seremonial penyerahan donasi akan diserahkan oleh tim Vivo ke Forward dan Aji yang diwakilkan oleh Pak Laude dan Mbak Ira dengan Pak Danang dan Bu Ika ya. Monggo, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Udin. Dengan ini kita secara resmi menyalurkan dukungan kita kepada rekan jurnalis menghadapi pandemi COVID-19. Kita sama-sama bekerja sama dengan Forward dan Aji, dan harapannya dengan dukungan ini semua bisa ikut terbantu dan diringankan bebannya. Terima kasih kepada teman-teman Forward sama Aji buat dukungannya. Amin. Terima kasih juga untuk Vivo yang sudah bersedia untuk memberikan dukungan ke teman-teman jurnalis. Gimana Pak Danang? Sudah cukup? Sudah cukup banget. Terima kasih sekali lagi Mbak Ira sama Mas Laude ya. Sama Mbak Ika juga. Mas Danang. Terima kasih banget loh. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih juga semuanya. Lagi di acara offline. Ya. Oke, ya betul. Salam teman-teman Adi. Terima kasih banyak. Iya, makasih. Oke. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi atau mau ngobrol-ngobrol santai, monggo silakan. Atau kita cukupkan saja? Ya, kita cukupkan aja nih acaranya resmi ntar malah. Siap kalau gitu. Siap. Oke, dengan begitu seremonial penyerahan donasi dari Vivo Indonesia untuk membantu teman-teman jurnalis yang terpapar COVID sudah selesai. Kami dari Forward dan Aji sangat berterima kasih atas dukungan dari Vivo Indonesia. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa segera berjumpa secara langsung. Amin. Mungkin dari saya dan tim cukup sekian. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat semuanya teman-teman. Sehat-sehat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.